laki ya, ada yang sama laki-laki dan perempuan sama, ada juga yang Allah memang bedakan. Nah, itulah yang harus nanti kita pahami, bahwa perbedaan itu ada, sengaja Allah buat. Sehingga di Quran kita tahu bahwa Allah sudah menegaskan itu. Walaisa dzakaru kal unta. Laki-laki itu tidak akan sama seperti perempuan. Jadi artinya di situ ada pembagian tugas. Tapi bagaimana pengabdian itu, apa saja pengabdian dalam bentuk ibadah kepada Allah itu yang harus dilakukan. Nah, disinilah ada perbedaan. Ya, ada kesamaan, ada perbedaan. Dalam hal pengabdian kepada Allah yang mencakup masalah ibadah mahdhah, dalam hal ini laki-laki dan perempuan sama yang harus dilakukan. Salat, ya, kita mulai dari rukun keimanan yang disebut mahdhah, arkanul iman itu sama selaki-laki. Begitu juga tentang arkanul Islam, laki perempuan sama, tidak ada bedanya. Ya, memiliki tugas yang sama dalam hal itu yang disebut ibadah mahdhah. Ya. Maka tidak akan ada perbedaan antara iman kepada Allah itu antara laki-laki dan perempuan. Apa bedanya? Tidak ada bedanya, sama tugasnya. Ya. Begitu seterusnya tentang arkanul iman yang pokok-pokok ajaran Islam itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sama, semua mereka harus melakukan pengabdian yang sama seperti itu. Ya. Dalam arkan mulai dari syahadatnya sampai ibadah hajinya itu laki dan perempuan sama di situ, mereka semua harus bisa menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Tuh. Nah, kemudian di dalam bentuk pengabdian kepada Allah lewat ibadah yang disebut ibadah muamalah, nah disitulah ada pembagian, ya, ada tugas yang Allah bedakan antara tugas laki-laki dan perempuan, ya, itu dalam hal muamalah itu, ya, jadi di situ yang ada perbedaan. Nah, pertama kalau kita perhatikan bahwa dari kita kembali ke asal dulu, bahwa wujud pencipta ini bisa muamalah ciptaan saja itu jelas bahwa perempuan itu adalah bagian daripada laki-laki, ya. Kenapa? Dari sisi penciptaan Allah menciptakan perempuan itu dari organ tubuh laki-laki yang Allah ambil sengaja, yang kalau sekarang, ya, seperti yang diterangkan Nabi bahwa Hawa perempuan pertama yang diciptakan Allah adalah dari tulang rusuk Adam yang paling atas. Jadi artinya apa? Perempuan itu adalah bagian daripada laki-laki. Ya. Tidak bisa dipisahkan laki-laki dengan perempuan. Ya. Nah, ini yang harus dipahami itu di situ. Nah, wujud penciptaannya tadi sebagaimana diterangkan Rasulullah itu dari situ. Maka kalau dalam dunia teknologi iptek sekarang, maka penciptaan perempuan yang pertama itu adalah sistem cloning, ya. Caranya dengan bentuk metode
cloning yang Allah buat. Nah, itu sudah memberi isyarat pada kita yang nantinya dalam bentuk tatanan pelaksanaan kehidupan di dunia, Allah kemudian memposisikan alan nisa ini. Jadi nyambung kepada penciptaan manusia dengan tugas. Ya. Nah, kalau tadi sudah dikatakan bahwa perempuan itu bagian penciptaannya adalah bagian dari anggota tubuh laki-laki, dengan kata lain bahwa perempuan itu adalah bagian daripada laki-laki, maka wajar kemudian ketika Allah mengatakan al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka laki-laki itu qawwamun. Laki-laki itu adalah dia yang qawwamun, yang punya tugas bimbingan, menata, menuntun perempuan itu. Itu. Ya. Nah, sehingga dalam penataan kehidupan dalam ibadah Allah, maka dalam menjalani hidup ini yang bersifat muamalah itu, maka di situ ada tata aturan pembagian tugas yang Allah sudah bedakan, ya. Allah sudah bedakan. Taruhlah berumah tangga, di samping laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa, dia juga punya tugas. Apa tugasnya? Tugas nafkah. Ya. Nafkah, tugas memberi bimbingan, itu tugasnya. Jadi dalam kehidupan maka tidak ada dari sisi sudut pandang Islam itu bahwa lalu kemudian perempuan itu yang berkewajiban memberi nafkah kepada suaminya. Kebalik, yang punya adalah laki-laki sebagai suami. Adapun kalau ada perempuan yang menafkahi keluarga, itu hanya dalam bentuk wujud sedekah, bukan kewajiban. Saja kewajiban itu pada diri laki-laki. Kenapa? Karena posisi sebagai kepala rumah tangga, sebagai ar-rijal qawwamun 'alan nisa, itu tidak bisa dirubah. Itu sudah putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau dalam kehidupan kita bahwa di sana ada tuntutan kesamaan, ingin menyamakan antara peran laki-laki dan perempuan, ya, itu tentu saja itu sesuatu yang berbeda. Nah, dalam posisi kemasyarakat, posisi tugas dakwah sendiri, ya, posisi dakwah dalam istilahnya Nasyruddin ini, kalau kita perhatikan dari sirah nabawiyah, perjalanan dakwah, maka kewajiban dakwah itu sendiri itu yang berkewajiban menyampaikan itu adalah laki-laki. Perempuan itu tidak menjadi bagian daripada kewajiban hidupnya. Ya, makanya kita lihat nggak pernah ada nabi laki-laki. Ya. Dalam arti keluar berdakwah seperti laki-laki itu bukan tugas perempuan. Makanya kalau kita kembali kepada Ummahatul Mukminin,
yang artinya itu bisa disebut setiap hari itu ketemu Rasul, menimba ilmu dari beliau. Ustaz, suaranya hilang. Ya, mana ini berarti? Ya. Nah, itu tidak akan kita ketemukan dalam sirah bahwa para ummahatul mukminat itu oleh Rasulullah disuruh keluar untuk menjalankan tugas dakwah kepada perempuan. Nah, karena itu memang bukan tugas utamanya. Nah, tapi bagaimana tugas utamanya? Kembali kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa posisi perempuan dalam hadis tentang mas'ul, tanggung jawab, maka Rasul mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladiha. Nah, bahwa perempuan itu ra'iyah, tugas dia membimbing utama itu adalah keluarga, ya, wa waladiha, dan juga tugas bimbingan kepada anak-anaknya. Itu, ya. Ya, jadi ini yang perlu dipahami itu. Jadi tugas bahwa keluar berdakwah seperti laki-laki itu bukan kewajiban perempuan. Ya. Tapi itu adalah tugas laki-laki. Jadi hanya saja bahwa kalau toh itu boleh selama tidak melanggar dalam batas-batas syar'i dan ada diizinkan oleh suami, diizinkan oleh orang tua, ya tentu saja itu boleh, ya di situ. Tapi tidak boleh kemudian kalau orang tua melarang, suami melarang, lalu kemudian ngotot tetap memaksakan diri bahwa itu kewajiban, itu salah. Ya, karena memang kewajiban terjun ke medan dakwah seperti laki-laki itu bukan kewajibannya perempuan. Ya, tuh. Nah, maka inilah yang adanya apa namanya yang membedakan dalam apa istilahnya itu dalam kehidupan itu adalah di dalam hal muamalah. Nah, seperti umpamanya dalam hal ini ketaatan, ya, ketaatan kepada suami itu kan ketaatannya luar biasa, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan taat itu, jadi malah tidak ada kalau laki-laki disuruh taat ke istri itu tidak ada. Yang ada adalah istri perempuan yang taat kepada suaminya. Nah, itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Di sini seringkali dilupakan bahwa ketaatan kepada suami itu dianggap sebagai tekanan, tapi itu adalah perintah Allah. Itu adalah ibadah kepada Allah, itu harus dipahami di situ. Nah, di situ seringnya terjadi kesalahpahaman di masyarakat perempuan, bahwa ketaatan kepada suami itu dianggap bukan ibadah kepada Allah, padahal itu adalah ibadah, bahkan itu kewajiban, sama wajibnya sholat, sama wajibnya sholat. Nah, justru kalau kita kembali kepada syar'i, ya, banyaknya perempuan masuk neraka nanti itu bukan karena nggak sholatnya, bukan karena ibadah mahdohnya yang ditinggalkan, ya, tetapi justru banyaknya yang perempuan yang masuk neraka karena
faktor muamalah terutama kepada kufrul asyirah, ketidaktaatan kepada suami. Ya, justru yang ada ya sering membangkang, membentak suami, memarahi suami, itu sering terjadi. Ya. Nah, maka hal-hal inilah yang harus bisa dihindari. Ya, makanya kalau kembali kepada hadis Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu, bahwa ketika perempuan itu menegakkan sholatnya, menjaga puasanya, ya, lalu kemudian dia taat kepada suaminya, cukup itu memasukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dia memelihara ibadah mahdhahnya, lalu dia memelihara ketaatannya kepada suami, maka itu sudah cukup memasukkannya ke dalam surga. Jadi sebenarnya kalau melihat itu, perempuan itu gampang banget kok masuk surga. Itu diam di rumah, ya. Karena Allah perintahkan waqarna fi buyutikum. Diam di rumah itu sebenarnya, apalagi kalau sudah bersuami, dia berhenti dari pekerjaan, pamannya dia sudah bekerja, lalu dia mengatakan, saya berhenti dari bekerja. Saya ingin melaksanakan ketaatan, tinggal di rumah seperti yang diperintahkan Allah. Itu jauh lebih baik ketimbang dia tetap menekuni profesinya. Ya. Apalagi kalau profesi yang membuat dia keluar dari rumah. Ya. Nah, yang bisa saja itu terjadi di sana ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Itu bisa terjadi. Nah, karena itu dalam hal ini harus kita berhati-hati. Maka dalam hal ini yang perlu dikaji dan perlu dipelajari oleh perempuan itu adalah harus betul-betul memahami syariat gitu ya. Dan dalam hal ini memahami, mempelajari bagaimana Al-Quran berbicara tentang perempuan, bagaimana hadis berbicara tentang perempuan, dipelajari dalam rangka untuk diamalkan. Ya. Pelajari dalam rangka untuk diamalkan. Ya. Halo? Ya Ustaz, Ya, suaranya kedengeran? kedengaran Ustaz. Kayaknya. Oh, iya. Ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, untuk dunia sekarang malah harus lebih berhati-hati lagi ya dengan munculnya fitnah besar bagi perempuan tentang peran gender yang kemudian ingin menarik perempuan dia dari dalam rumah keluar rumah. Nah, ini yang harus lebih berhati-hati ya. Maka tujuan daripada peran gender itu adalah merusak sebenarnya tatanan masyarakat, ingin merusak akhlak perempuan yang mestinya diam di rumah, lalu mau diajak keluar rumah. Gitu. Nah, inilah yang perlu dipahami. Ya. Sampai kemudian akhirnya faktor kebutuhan hidup dan sebagainya, yang akhirnya kemudian banyak yang bekerja keluar, bahkan lebih parah lagi, ya. Kemudian menjadi tenaga kerja ke luar negeri, TKW, meninggalkan keluarga, hidup di sana di rumah yang bukan mahram dan sebagainya. Itu. Nah, hal-hal begini nih yang tidak boleh terjadi. Ya. Besar seperti ya. Dan suami yang mengizinkan, kalau suami yang mengizinkan istrinya seperti itu, pergi seperti itu adalah suami durhaka di hadapan Allah. Itu tanggung jawabnya di hadapan karena yang perlu dipahami kalau sudah berumah di situ betapa beratnya tanggung jawab itu. Kalau istri berdosa itu otomatis suami berdosa. Suami melakukan pelanggaran, istri nggak ikut tanggung jawab. Itu yang perlu dipahami di situ. Ya.
taruh contoh kasar umpamanya dalam kehidupan. Suami selingkuh, istri nggak ikut tanggung jawab, gitu. Ya, suami nggak tanggung dosa. Istri yang selingkuh, maka bukan saja yang perempuan itu saja yang berdosa, suaminya pun juga ikut berdosa. Karena sebenarnya berarti dia tidak bertanggung jawab, tidak memberi bimbingan. Nah, itu bedanya itu di situ. Dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu berat. Istri itu tanggung jawabnya kecil, hanya dalam lingkup rumah tangga saja. Tapi kalau suami ia dalam rumah, ia di rumah itu tanggung ya. Nah, ini yang harus banyak dipahami dan itu yang perlu dipahamkan kepada para perempuan-perempuan sekarang. Ya. Jadi yang harus dipahami bahwa seringkali orang kalau ditanya pekerjaannya apa, oh saya rumah tangga, merasa kecil. Tapi lalu kemudian saya pegawai, saya ini itu seakan-akan itu orang yang mantap, orang yang lebih. Padahal tidak demikian. Ya. Justru perempuan yang tinggal di rumah itu, yang dia setia mengurusi rumah tangga suaminya, menyiapkan segalanya, mendidik anak-anaknya di dalam rumah tangga suaminya, itulah perempuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia di dalam taat, kedua dia menghindar daripada dosa. Timbang mereka yang keluar sebagai bekerja, maka di kantor atau guru atau apa sebagainya, yang di sana pasti terjadi kehidupan yang campur baur laki perempuan. Itu. Nah, di situ saja sudah jadi masalah dari sisi syariat, terutama perempuannya kan gitu. Nah, ini maka inilah yang harus dipahami. Jadi solehah itu ya adalah mereka yang bisa menjaga diri dari hal-hal seperti itu. Apakah perempuan tidak boleh bekerja? Tidak saja, tapi pekerjaan yang sesuai. Nah, aktif bahkan ada yang kaya raya, seperti istrinya sahabat Ibnu Mas'ud, Zainab, itu adalah perempuan, termasuk perempuan kaya raya. Ia menggugurkan kewajiban nafkah suaminya. Itu belajar saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab sahabat Allah bin Mas'ud, sejak dia masih muda dia sudah menekuni bisnisnya sampai kemudian dia kaya raya. Tapi karena dia perempuan yang solehah, ketika mau menikah minta kepada Rasulullah mencarikan orang miskin yang cocok buat dia, bukan orang kaya yang buat dia. Minta kepada Rasul memilihkan, cari dari sahabat laki-laki miskin yang cocok untuk dia. Nah, Rasul pun memilih sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud itu adalah pemuda miskin yang hidupnya sehari-hari pada mulai dari Mekah sampai Madinah pun ikut hijrah, itu kerjanya hanya mengembala, punya nyarikan rumput, ternak orang, kayak gitu. Nah, maka kemudian dipilih, dia kemudian nikah dengan Zainab. Nah, tapi Ibnu Mas'ud sebagai suami tetap saja dia menekuni pekerjaannya, mengembala, kemudian mengambilkan rumput, dapat upah dari orang. Itu. Nah, sampai kemudian akhirnya si Zainab menggugurkan kewajiban suaminya itu. Sampai dia bilang kepada suaminya, apakah tidak cukup hartaku kita makan untuk bersama dan anak-anak? Tuh. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan bukan masalah cukup atau tidak, tapi itu kewajiban saya sebagai suami untuk menafkahi kalian. Walaupun kamu kaya, tetapi itu bukan hak saya. Kewajiban saya tetap untuk menafkahi. Nah, akhirnya kemudian
Istrinya mengatakan, kewajiban nafkah itu saya gugurkan. Sampaikan kepada Rasulullah, apakah hal itu boleh? Lalu Rasulullah membenarkan. Nah, itulah namanya disebut dalam syariat itu pernikahan nikah misyar namanya. Ya. Istri menggugurkan kewajiban nafkah karena dia mampu. Tapi pekerjaan Zainab bukan pekerjaan yang kemudian itu meninggalkan kewajiban dia sebagai istri terhadap suaminya. Apa yang dilakukan Zainab ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi hanya menyebut itu sedekah, bukan sebagai satu kewajiban. Jadi ketika istri menanggung beban keluarga dengan keikhlasannya sendiri, di mata Allah itu hanya sedekah, bukan kewajiban. Ya, sedekah ke suaminya, sedekah kepada anak-anaknya, terutama sedekah dia menggugurkan kewajiban suami untuk memberi nafkah dalam dan pangan. Ya, nah, itu. Ini harus dipahami. Ada bagian dalam hal ibadah mahdoh itu di hadapan sama, tapi yang ada perbedaan itu adalah mahdoh. Itu yang ada. Ya, Suaranya putus, Ustaz. Putus, Ustaz. Ini suaranya. Tuh. Halo, Ustaz. halo, Iya, Ustaz. halo, Iya, Ustaz. halo. Iya, Ustaz. Suaranya udah masuk. Masuk ya. Ya. Ya, mungkin kita lebih baik lanjut aja lah ke diskusi ya. Baik, kita diskusi aja supaya lebih sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Diskusi aja ya, Ustaz ya. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Iya ya. Yang ini dari Mbak Reni Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Saya Reni izin bertanya, suami yang gimana yang harus kita hormati dan kita taat? Sedangkan suami adalah imam keluarga, sedangkan dia saja tidak menjalankan ibadah Allah salat 5 waktu, sudah diingatkan tapi ada aja alasannya. Apa yang harus istri lakukan dan apakah istri harus menghargai suami sedangkan suami tidak bisa menghargai seorang istri? Makasih sebelumnya. Iya. Baik. Ketika kamu memilih laki-laki tersebut menjadi suamimu, itu adalah pilihanmu dan kamu wajib mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Itu konsekuensi namanya. Perkara suami hargai istri dengan balas kejahatan, dibalas kejahatan, tetapi diri harus hargai dalam tanda kutip yang mengatakan andaikan suami itu zalim, istrinya tetap saja kewajiban itu berlaku. Ya. Tidak bisa kemudian istri itu membalas dengan kezaliman, maka dia akan bertambah kedurhakaannya. Tuh. Nah, jadi tetap saja itu ya. Jadi karena itu makanya ini yang harus dipahami ya, harus dipahami bagi seorang perempuan. Jangan sok jadi pawan ketika mau menikah, perhatikan dulu siapa laki-laki yang akan dinikahi. Ya. Pertama perhatikan dulu agamanya, terutama sholatnya. Ya, kalau ada mau bersuami atau anaknya, saudaranya nanti perhatikan dulu itu. Laki-lakinya rajin sholat tidak. Kalau sudah enggak
Jangan jadi pahlawan, nanti pahlawan nggak akan bisa. Gitu. Ketika kamu sudah menjadi istri, itu bukan posisimu mendakwai suami, posisimu menjadi taat ke suami. Ya, itu yang harus diperhatikan. Seringkali itu terjadi di kita begitu, karena sudah wah nanti saya ini jangan jadi pahlawan. Itu akhirnya terjadi seperti itu, banyak sekali terjadi begitu. Itu pertanyaan ini dimanapun itu pasti ada muncul. Ya, suami yang mana yang harus ditaati? Ya suamimu yang sudah menikahi kamu yang harus kamu taati, gitu. Ya, selama dia muslim ya wajib ditaati, kecuali kalau kufur ya pisah, itu. Ya, perkara dia durhaka kepada Allah, dia tidak sholat pada itu tanggung jawab dia. Tapi istri tetap harus taat, kecuali kalau suaminya menyuruh maksiat. Ya, itu kalau sudah menyuruh maksiat kepada Allah itu lain lagi, sudah keluar daripada ketaatan. Ya, nah, jadi seperti itu. Jadi kewajiban taat kepada suami itu adalah kewajiban mutlak selama ya mutlak dalam arti itu selama yang diperintahkan itu tidak melanggar syariat. Itu. Adapun kalau dia durhaka kepada Allah, dia ini, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Gitu. Di imam, tapi dia malah nggak jadi imam, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Ya. Istri hanya punya tugas mengingatkan saja. Gitu. Perkara dia ikut urusan dia, ya, tetap saja si istri itu harus menunaikan tugasnya. Tuh. Bagaimana dia tidak memberi nafkah? Apakah tetap harus ditaati selama kamu setia menjadi suaminya? Ya, kalau dia tidak menafkahi, kalau kamu sudah tidak mau taat lagi, maka caranya ada. Ya, caranya apa? Yaitu adalah menggugat cerai. Ya, seperti itu. Tapi selama tidak itu terjadi, sebagai status sisi tetap perintah ketaatan itu berlaku. Nah, demikian itu kewajibannya. Ya. Mbak Reni, gimana? Ada pertanyaan lagi? Ini lanjut pertanyaan selanjutnya, Ustadz ya. Ya. Ini dari Ya. Mbak A ini siapa? Assalamualaikum Ustadz Afwan, menanggapi jawaban Ustadz untuk memilih suami, banyak fenomena laki-laki yang seakan soleh ternyata ketika menikah KDRT, tidak bertanggung jawab. Bagaimana Ustadz agar tidak salah? Iya. Ya, jangan melihat zohirnya, dipelajari dulu keluarganya mana. Ya, jadi jangan terjadi cinta buta. Ya, seringkali terjadi perempuan itu begitu. Ya, lihat zohirnya saja, wah soalnya lihat bajunya suka bagi takwa. Bukan begitu, lihat orang. Ya, bagaimana dalam pepatah Arab mengatakan, anil mar'i fas'al an qari. Kalau mau tahu orang itu sebenarnya, coba tanya kawannya. Sama siapa dia bergaul, kemana dia bergaul, tanya tentang dia. Ya, suruh orang lain menanya, bukan menanyakan ke dianya. Gitu. Ya, itu. Maka harus hati-hati di situ. Ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti saya katakan, ya, kalau sudah terjadi begitu, lalu dia kemudian tidak tanggung jawab itu ininya, resiko tanggung jawab dia sendiri. Kewajiban istri itu harus taat. Gitu. Nah, kalau sudah memang dia sudah tidak sanggup karena memang ada unsur syar'i membolehkan, ya maka akhirnya yang terjadi adalah mengajukan cerai. Itu solusinya dalam Islam itu. Jadi kalau sudah tidak mau taat kepada suami, maka solusinya adalah bercerai. Itu. Kenapa? Selama menjadi status istri tidak taat, maka itu dosa. Tuh. Nah, itu tanggung jawabnya di situ. Jadi kalau memang istilahnya sudah tidak sanggup melakukan hukum Allah dalam rumah tangga, ya sudah kan begitu, bahasa Qur'annya kan begitu. Orang mau rujuk, orang mau apa, selama dia mampu menjalankan hukum-hukum Allah di situ. Di antaranya apa? Ketaatan. Suami juga mempunyai kewajiban menafkahi. Nah, itu.
Nah, maka jangan sampai salah pilih. Makanya jangan melihat dari zohirnya, ya. Sekarang itu nggak boleh hanya melihat orang baju takwanya. Baju takwa sekarang sudah jadi mode kok, ya. Sama juga laki-laki mau beristri pun juga demikian. Jangan lihat jilbabnya. Jilbab itu jadi mode sekarang. Ya. Itu harus dilihat. Ya, rajin ke masjid tidak. Itu aja diperhatikan. Rajin ke masjid, rajin nggak ikut pengajian. Begitu semuanya. Diselidiki dulu. Ya. Tuh. Suruh cari orang lain, suruh orang tua nyelidiki ini orangnya baik-baik apa enggak, itu ibadahnya bagaimana, lihat keluarganya itu. Nah, seperti itulah, ya. Monggo lanjut. Lanjut pertanyaan selanjutnya Ustadz ya. Ya, Ini dari Mbak Rihla Aulia. Assalamualaikum Ustadz. Apakah berdosa jika istri kepo dengan isi HP suami? Apakah memang sepakat semua ulama mengharamkan? Bagaimana jika niat istri hanya untuk melindunginya dari godaan wanita di luar tanpa menggugurkan rasa syukurnya kepada suami? Terima kasih Ustadz. iya. Jadi itu yang harus diperhatikan, ya. Pertama, kalau istri itu sudah curiga, sudah kemudian tidak percaya ke istri, dia akan menimbulkan seperti, ya. Ingat HP itu hak pribadi, ya. Maka haram hukumnya istri itu mengotak-atik dalam arti kepo terhadap HP suaminya tanpa izin suami. Itu bukan masalah sepakat atau tidak, tapi itu pelanggaran terhadap suami. Itu penjajahan namanya, nggak boleh dilakukan seperti itu. Ya. Tapi tidak sebaliknya. Ini yang harus dipahami itu. Ya. Jadi yang harus dipahami itu begini. Kalau sudah menikah, perempuan itu milik si laki-laki. Titik itu. Ya. Yang namanya milik, ya pemilik itu dalam bahasa umumnya mau diapain aja itu siapa. Begitu. Ya. Nah, maka suami punya hak, justru sebaliknya suami yang punya hak istri itu memberikan HP. Ya gitu bedanya. Ya sekedar menasihati aja. Makanya saya katakan tadi kalau terjadi sampai seperti tadi dalam tanda kutip selingkuh, itu dosa, bukan dosa istrinya. Gitu. Jangan mau ke situ masuk ke itu kan di situ. Kalau terjadi itu. Nah, jadi disinilah yang harus dipahami. Ya, dalam kehidupan rumah tangga itu akan kacau rumah tangga itu kalau sudah mulai muncul kecurigaan yang nggak beres. Suami mencurigai istri, istri mencurigai suami, itu akan terjadi, tidak akan ada ketenangan. Ya, perlu difahami begini. Tugas perempuan itu menenangkan suami, bukan meresahkan suami. Perhatikan dia, ya, bahwa tugas istri itu adalah litas kunu ilaiha, ya, litas kunu ilaiha. Jadi istri itu tugasnya menjadi penenang bagi suaminya, bukan menjadi penyusah. Itu. Jadi sudah, makanya dikatakan tugas adalah membuat sakinah di rumah, menjadi tenang. Jangan sampai suami di rumah malah nggak tenang. Itu. Rasa tenang, itu sudah lagi berfungsi litas kudu, justru menjadi sebaliknya. Untuk ya, yang banyak tidak. Ya, padahal itu jelas Qur'annya mengatakan begitu, ya, bahwa istri itu fungsinya adalah taskunu ilaiha, memberikan ketenangan, memberikan kesenangan. Ya. Ya, otomatis ya, kalau HP suaminya di otak-atik, suaminya nggak tenang melihat, nggak senang. Nah, itu suami nggak reda. Kalau suami sudah nggak reda, otomatis perempuan itu berdosa. Gitu. Ya.
Nah, begitu. Yang ada dalam Islam itu diizinkan. Ya, kalau kita lihat itu ya, hanya mengambil haknya saja. Ya, ketika ada suami dalam sejarah, dalam riwayat itu yang bakhil terhadap istrinya, nafkahnya tidak diberikan, padahal dia kaya, lalu dia kemudian bertanya kepada, bolehkah dia mengambil harta suaminya untuk memenuhi nafkahnya? Kata Nabi, boleh. Gitu. Itu dibenarkan. Nah, tapi kalau sudah sampai pada tadi, dompetnya buka, ya, HP-nya diotak-atik, nah itu hal yang tidak dibenarkan oleh saya. Demikian. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Amel. Assalamualaikum Ustadz, jika seorang istri berdagang keluar rumah dan suami sudah mengizinkan, apakah itu berarti boleh untuk tetap berdagang Ustadz? Syukron. Diizinkan berdagang, ya itu tetap boleh. Itu boleh saja, tapi ingat, dalam keluar rumah itu tetap harus menjaga batas-batas sebagai perempuan, ya. Tidak boleh kemudian pergi meeting keluar kota bersama relasi bisnisnya laki-laki itu dan ini sebagainya. Nah, itu tanggung jawab suami kalau sudah seperti itu, ya. Jadi kalau suaminya mengizinkan boleh, tapi tidak boleh juga di luar itu lalu kemudian karena diizinkan semaunya, tidak. Ada batasan-batasan syar'i yang itu. Ya. Ada tanggapan Kak Amel? Ya, Ustadz. Oke. Selanjutnya Ustadz dari Kak Azizah Sado. Assalamualaikum Ustadz Afwan, kalau seandainya ada suami istri cerai, terus yang berhak menafkahi wanita tersebut siapa? Apakah bapak atau saudara laki-lakinya? Yang kedua, apa hukum jika suami atau istri belanja tanpa sepengetahuan pasangannya, sedangkan belanja memakai uang pribadinya Ustadz? Syukuran Ustadz. Ya, baik, makasih. Ketika terjadi perceraian, berarti si perempuan itu dikembalikan kepada uang, ya, dalam hal ini utamanya adalah orang tua. Itu. Jadi, itu menjadi tanggung jawab pada orang tuanya. Itu untuk kehidupan dia. Kalau tidak ada orang tua, maka tanggung jawab saudara laki-laki. Itu. Ya, saudara laki-laki, paman atau kesana kakek, itu yang punya tanggung jawab. Ya. Ya. Kemudian apa namanya? Apa yang kedua tadi? Yang kedua, apa hukum jika suami atau istri belanja tanpa sepengetahuan pasangannya, sedangkan belanja memakai uang pribadi? Iya, begini. Belanja menggunakan uangnya sendiri tanpa harus izin kepada suami, ya, itu hak, ya. Tapi kalau istri, ya, meskipun itu miliknya sendiri, tetap saja itu harus memberitahu, tidak harus izin, ya. Saya katakan begitu, itu sudah miliknya sendiri, ya, dia boleh belanja, ya, ataupun tapi sesudah harus memberitahu suami. Nah, dasarnya kepada apa? Ketika Aisyah membeli perhiasan gelang atau kalung itu, ya, itu kan Rasul tidak tahu, ya. Ketika Rasul lihat, maka Aisyah mengatakan, ini saya beli untuk berhias di hadapanmu. Nah, Nabi tidak menegur, tapi berarti itu boleh. Ya, tapi sesudah diberitahukan, diperlihatkan, ini pakai uang sendiri. Itu. Tidak kemudian diam-diam. Ya, alangkah baiknya juga begini. Dalam rumah tangga itu diatur, ya, dimusyawarahkan. Kan perlu dalam rumah tangga itu kan musyawarah. Nah, terutama istri.
Artinya dalam hal apa-apa kan itu istri harus izin. Nah, izin itu tidak harus setiap penggunaan miliknya ataupun milik suami mesti izin. Maka harus disepakati dalam musyawarah, ya. Ada namanya izin umum, ada izin khusus, ya. Itu. Nah, kapan hari Mas Alen juga ada di jamaah pengajian ibu-ibu di Brebes bertanya masalah itu. Dia bilang apa enggak pernah dimusyawarahkan, katanya sudah pernah. Kata suaminya udah silakan. Kalau begitu saya bilang sudah dapat izin, tak perlu berulang-ulang minta izin, tapi disulanja diberitahu saya beli ini pakai uang karena dia seorang guru uang sendiri itu adab kita kepada adab suami. Kalau sudah beli sesuatu itu harus diberitahukan. Ya, jadi itu di situ. Ya di penggunaan itu tetap saja boleh ya. Nah, cuman kalau untuk istri menggunakan hartanya sendiri itu walaupun tanpa izin tapi sesudahnya harus memberitahu suami gitu. Ya. Speaker Halo. Hayati. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini Afwan Ustadz, bukankah suami istri sudah tidak ada privasi lagi? Bahkan aurat pun tidak ada batasan, sedangkan dalam rumah tangga harus ada keterbukaan. Ini mengenai yang HP itu, sepertinya Ustadz. Jadi begini, bukan masalah ya ada privasi mungkin di masalah aurat ya. Kalau aurat ada privasi keluarga terutama privasi suami itu ya terutama tapi itu harus dipahami di situ ya. Masalah istri suami itu istri harus tahu, tapi sebaliknya masalah istri suami harus tahu. Ini perlu dipahami ini ya. Jadi tidak boleh kemudian sampai urusan kantor istri mau tahu umpamanya urusan itu tidak boleh bertanya masalah itu bagaimana di kantor ini, tidak perlu bertanya seperti itu namanya terlalu kepo terhadap pekerjaan suami itu. Tapi kalau suami yang bertanya tentang urusan istrinya, bagaimana, umpamanya tadi ada bagaimana kalau berdagang, ya, suaminya bertanya, kamu kemana saja, bagaimana ininya, itu hak suami, itu bukan hak, itu kewajiban memakan. Ya, jadi privasi itu tetap ada, ya. Jadi tidak semua kemudian harus dibuka, ya, karena ada hal yang tidak perlu diketahui oleh istri. Istri pun juga harus tahu diri bahwa ada batasan-batasan yang boleh dia tahu tentang suaminya. Harus tahu semua, enggak. Gitu. Terutama urusan yang di luar. Nah, itu, ya. Ustadz, saya izin tanya sebentar. Ini soal yang privasi itu, Ustadz. Itu kan katanya istri nggak boleh. Pokoknya intinya menjaga privasi. Kalau sebaliknya gimana, Ustadz? Loh, Ustadznya hilang. Ustadznya dulu. Ustadznya masuk dulu. Tuh hilang? Sinyal mungkin. Iya, tadi sinyal aku juga hilang. Nah ini tuh alif bata. Alif bata. Itu. Ustadznya hilang tuh. Ya, Ustaz sudah gabung.
Oh iya. Perlu nyambung gitu. Ya, Ustaz. Halo, Ustaz. Ya, halo. Oh Ya. iya. Menanggapi yang privasi itu. Ya. Nah, kalau sebaliknya, misalkan apakah suami boleh mengecek HP istri atau juga termasuk ada privasi istri juga, Ustaz? Terima kasih. Ya, halo. Halo, Ustaz. Hilang lagi Ustaznya. Hilang. Tuh, hilang. Oh, lucu. Ya. Ya, Ustaz. Tes. Halo, Ustaz. Ya. Ya, menanggapi, ya Ustaz, saya langsung ya Ustaz. Menanggapi yang soal privasi, untuk istri apakah juga ada privasi mengenai misalkan HP juga boleh tidak dicek suami atau kalau suami nggak ada privasi gitu buat istrinya. Gimana? Iya. Atau Jadi yang sebaliknya? perlu dipahami begitu sebaliknya. Jadi bagi jadi istri tidak ada privasi di depan suami. Jadi jangankan boleh, suami wajib ngecek HP istrinya. Tuh. Kenapa? Tanggung jawab sih gitu. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau suami berbuat salah itu istri nggak tanggung jawab. Tapi kalau istri bersalah, sekecil apapun kesalahannya, suami ikut bertanggung jawab. Tuh, makanya dalam hal ini itu harus dilihat ada kekeliruan atau apa. Itu harus dipahami. Ya. Ya. Apalagi dalam kehidupan seperti ini. Tuh. Nah, itu jadi justru harus itu malah kalau perlu umpamanya hal-hal yang perlu ini ya suami harus terbuka kepada istri, istri harus terbuka kepada suami. Ya, jadi justru itu yang harus diperhatikan. Ya. Jadi suami itu punya hak, kewajiban. Siapa tahu ya ada namanya istri bukan masalah curiga selingkuh, tapi dengan kawannya sesama perempuan yang di situ ada hasad, di situ ada hasut, ada apa namanya pembicaraan yang membicarakan orang lain, itu kan harus ditegur gitu. Kalau tidak nanti dia terjerumus ke dalam bentuk membicarakan orang, akhirnya kemudian bisa berdosa. Nah, suaminya ikut bertanggung jawab. Ya. Iya, Ustaz. Syukron, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz ya. Dari Mbak Amel. Ini dari pertanyaan dari Umaliwa. Dari sebuah pertanyaan sebelumnya saya pernah membaca sebuah kutipan. Suami yang tidak sholat hukumnya sama dengan talak. Sehingga jika berhubungan itu dianggap zina. Apakah betul, Ustaz? Ya, tidak seperti itu. Ya. Itu berarti yang mengatakan bahwa ketika tidak sholat sudah menganggap kafir. Tidak seperti itu. Harus diluruskan dulu. Ya. Jadi kalau suami tidak sholat itu tanya, kamu ini tidak sholat kenapa? Ya. Kalau ya sampai mengatakan sholat itu tidak wajib, ya, terus sampai seperti itu. Entengkan, umpamanya suruh sholat, apa sih sholat? Ya. Bukan begini umpamanya. Itu istihza namanya.
Ya, nah, kalau sudah terjadi seperti itu harus diingatkan, ya, karena pernyataan seperti itu maka itu membuat dia dimurtadkan oleh Allah. Nah, kalau terjadi seperti itu, kasus-kasus demikian itu yang itu memang yang otomatis dia bukan tapi dia tidak boleh berhubungan adat ulang seperti itu. Ya. Nah, Ustadz, ini Ya. pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah dicurhati. Ada seorang suami yang sangat jarang menafkahi istrinya secara batin atau biologis, bahkan tidur pun sering kali di ruang tamu. Saat ditanya oleh istrinya kenapa seperti itu, suaminya tidak pernah menjawab. Dan saat istrinya berusaha menasihati suaminya, tidak pernah digubris, malah kadang suaminya kayak tersinggung. Nah, bagaimana Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh si istri? Ya, di sini yang perlu keterbukaan. Dan istri harus bisa mengungkap kenapa. Itu. Ya, bisa jadi dalam tanda kutip, mohon maaf, bisa jadi suami itu lagi kondisi sakit, ya. Ya maaf artinya sakit, maaf tensi menimpa itu bisa jadi. Karena itu sangat menyinggung kalau terjadi. Tuh, ya. Jadi suatu hal yang sangat sangat perasaan laki-laki itu adalah kalau menyangkut masalah itu, ya. Nah, maka itu harus bisa pelan membicarakan masalah itu harus betul ekstra hati-hati, ya. Kalau bertanya kenapa sih begini, itu bahaya. Gak akan mungkin suaminya mengatakan tuh saya lagi begini. Tuh. Maka itu harus bicara pelan-pelan, ya. Dan kalau sudah seperti itu, istri harus bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Ya. Ya, itu bisa terjadi begitu. Jadi itu ada istilahnya begini. Apalagi kalau sudah sampai keluar tidur ruang tamu seperti itu, kemungkinan besarnya ke sana itu urusannya. Ya. Karena berarti dia sudah ada masalah tidak percaya diri namanya. Nah, itulah puncak, mohon maaf, puncak impotensi laki-laki kalau sudah sampai memisahkan diri tidur bersama suami, istrinya kalau sudah sampai seperti itu. Nah, ini istrinya harus betul-betul ekstra hati-hati dan berusaha bagaimana caranya dia bisa merayu sampai dia bisa mengaku kalau memang itu masalahnya. Nah, ketika itu dia akui, jangan sampai si istri juga bertambah menyinggung. Harus terbuka, mendorong ya untuk mencari solusi bagaimana berobat. Itu harus seperti itu. Ya, itu bisa terjadi. Jadi jangan melihat kepada tidak menafkahinya itu. Jadi kalau sudah sampai seperti itu, apalagi dalam maaf suami istri lama hal itu lalu tidak terjadi hubungan seperti itu, berarti ada masalah. Makanya masalah sensitif itu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya, halo, lanjut kalau masih ada. Ini saya gantikan dulu, Ustadz. Ini ada pertanyaan Ya, dari Kak Laun ya. Ustadz Afan tanya lagi, apakah istri boleh membatasi dirinya untuk berteman atau bersosialisasi untuk mengantisipasi terjadinya riba dan hasad? Tetapi suami tetap menyuruh istri untuk bergaul dengan banyak orang. Terima kasih. Iya. Bergaul banyak orang itu bukan berarti terbuka lebar seperti itu. Ya, meskipun disuruh oleh suami, tapi dalam rangka namanya memenuhi banyak itu kan yang penting sudah terpenuhi. Jadi memang bukan masalah apakah perlu, semua kita itu harus membatasi diri bergaul. Ya.
bergaul orang banyak itu bukan berarti harus kita bergaul bebas. Ada yang harus bisa kita bergaul, ada yang kita harus pilih. Makanya kalau saya bergaul dengan orang ini justru akan membuat celaka saya ini. Seringkali ini, seringkali itu. Ya, jadi pembatasan itu juga nggak istri, suami pun juga harus bisa membatasi diri dalam pergaulan. Ya, itu apa artinya? Itu menjadi istilahnya dalam kehidupan kita itu menjadi masalah umum semuanya. Cara manusia mencari kawan yang bisa menemani kita, mengantarkan kita ke surga, jangan mencari kawan yang justru sebaliknya. Tuh. Nah, jadi kalau suaminya menyuruh terbuka ini, ya tetap saja itu harus membatasi diri, ya, bukan melanggar perintah suami, karena kalau itu dipahami secara mutlak begitu, ya kita husnuuzon, bukanlah maknanya bahwa silakan bergaul banyak orang itu tanpa sering, tuh, ya. Selama suaminya itu suami yang baik, pasti makna kalimatnya seperti itu, silakan banyak bergaul, jangan ini. Tapi maknanya tetap ada saringan, bukan bergaul dalam arti semua orang bergaul dengan orang yang suka menggibah, suka ini, ya bukan begitu maksud. Ya, itu perlu tetap aja pembatasan itu harus dipahami. Nah, selanjutnya Ustadz, ini dari Kak Helwa. Bismillah Ustadz, jika istri mengingatkan ketika suami lalai itu gimana Ustadz? Karena jika istri harus sholat sendirian tanpa imam yang sholih itu agak berat ya. Apalagi ada anak-anak yang harus didik oleh ayah yang sholih. Pernah ada kasus orang yang tanya, suaminya mengatakan seperti ini Ustadz, jika aku berdosa, kau tidak ada tanggung jawab. Namun jika kau berdosa, aku bertanggung jawab. Lalu istrinya menjawab, apa aku harus menjadi Asia dan kamu mau menjadi Fir'aun? Itu bagaimana Ustadz? Ya, apa yang dinyatakan suaminya betul, ya. Lalu Asia, apakah Asia tidak menasihati Fir'aun? Menasihati, ya. Ketika Fir'aun mau membunuh Musa, kan Asia mencegah, menasihatinya. Itu sekedar menasihati dengan cara yang baik, ya. Cuma lihat, pelajari bahasanya Asia ketika menasihati Fir'aun, kan bahasanya sangat lembut itu, ya. Mungkin baik bagi kita kalau memang perlu kita angkat jadi anak, bahasanya lebih itu kan nggak akan diterima. Tapi Aisyah, dia jadi Aisyah bukan dia melihat ini, dia tahu, dia tetap menasihati suami yang dia bisa nasihati gitu. Tapi dia tidak masuk ke dalam ranah bahwa ketika melihat suaminya jadi raja zalim, dia nggak akan masuk ke situ, karena dia sudah tahu bahwa kalau dia bertanya masalah di situ pasti menjadi timbul masalah. Ya, seringkali kita itu ramenya di belakang, mestinya ramenya di awal. Ya, apa saya maksud ramenya di awal? Jadi jangan salah memilih suami, ya. Sudah bersuami ya sudahlah ya. Tapi kalau kawan-kawan yang belum atau nanti saudara yang belum, sudah berhati-hati. Ya, saya katakan tadi jangan mau sok pahlawan, ya. Terutama sholatnya dulu, lihat sholatnya rajin enggak itu. Kalau memang sudah nggak sholat, ya sudah nggak usah dipilih jadi suami, mau kaya, mau apa. Nanti akan menderita di belakang. Jangan sampai masalah nanti kalau sudah nikah dengan saya dia pasti sholat. Siapa yang bilang? Itu kata-kata jaga-jaga sok pahlawan lah. Gitu. Ya, itu berawal dari semuanya, makanya hadis yang tungkahunat itu bukannya laki-laki yang harus memilih istri soleh, suami pun, istri pun, perempuan pun harus mencari suami yang soleh. Nah, soleh kalau kita dalam Islam apa? Ciri utamanya adalah sholatnya diperhatikan. Gitu. Insya Allah kalau orang itu rajin sholatnya, bukan sekedar sholat, rajin jamaah enggak sholatnya, itu yang pokok itu. Kalau hanya sholatnya di rumah terus itu bahaya juga.
Ya, yang pokok itu nggak sholat berjamaah. Kalau bahasa kita sekarang juga ikut taklim. Gitu. Itu yang dia perlu perhatikan. Gitu. Kalau sholatnya di rumah, kalau orang sudah sering sholat di rumah sejak malas berjamaah, ya lama tinggal. Ya. Jadi tetap saja nasihat itu nasihat diberikan, tapi terbatas nasihat. Ya. Baik. Ada lagi Ustaz dari Kak Aziza Sado. Afwan Ustaz tanya lagi, beda temanya ya Ustaz. Apa hukum kita menghadiri majelis yang penceramahnya itu kita tahu kalau beliau sering mengerjakan hal-hal yang bid'ah Ustaz? Ya, al-bid'atu li nafsi. Al-bid'ah, perbuatan bid'ahnya itu tanggung jawab dia. Ya. Tidak semua yang dia katakan itu buruk. Ya. Ya. Nah, jadi kalau dia jatuh dia lakukan, ya kalau kita lihat di dalam hadis kan begitu juga kan, ada nanti di akhirat penceramah masuk neraka. Dan itu ketika ditanya orang, bukannya kamu dulu, iya ternyata dia hanya menasihati tapi dia justru melanggar. Dan itu. Ya, orang kan tetap saja bukan dilarang mendengar, kan tetap saja didengar. Ya. Jadi kebenaran, ya. Kata kalau Pak Nasir itu, ini jangan begini dalam berdakwah dan menimba ilmu, bahwa kebenaran itu sebenarnya dari manapun juga harus kita ambil. Kalau bahasa Pak Nasirnya, bahwa kebenaran mesti kita ambil meskipun itu dari musuh, setelah kita teliti benar sudah menyaksikan ya. Jadi ya kita biarin aja. Itu bid'atuhu ala nafsihi, syubhat begini, itu kata syubhat, syubhat ilmunya itu adalah kata sama dengan menyuruh takut. Wujud mendengarkan matahu ahsanahu, ya itu kita ikut, tidak semua kan, jangankan malih Oh, Ustaznya hilang. Iya, putus-putus banget tadi. ya. Ya, Ustaz. Ya, Iya, halo. Oh, ya. sudah ya tadi. Oh, tadi udah ke pertanyaan terakhir. Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi ya, teman-teman. Iya. Kesimpulannya adalah
Kak Aziza Sado tadi udah cukup ya jawaban dari Ustadz ya. Karena udah nggak ada pertanyaan lagi, sudah jam 9:30 juga ya di sana ya. Oh ya, alhamdulillah jazakallah wa iyyakum. Oke. Karena udah nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke acara yang terakhir ya, yaitu penutup. Sebelum menutup acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang sudah bersedia hadir memberikan materi dan menjawab pertanyaan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu hadir dalam kajian online pada malam hari ini. Juga mohon maaf karena tadi ada kendala keterlambatan dan sinyal yang kurang bersahabat. Mari kita tutup acara kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Khairan Ustaz. wabarakatuh. Sama-sama. Yuk. Iya, live. Ustaz, sehat-sehat Ustaz. Jazakumullah khairan kakak-kakak, adik-adik semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Put. Itu apa? Yang